Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita. Salam guru inovatif. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir bersama kami, HAFEX, Highly Functioning Education Consulting Services, sebuah lembaga untuk bersama-sama Bapak Ibu mendorong kemajuan pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Zulfikar Alimuddin, saya Direktur dan Master Trainer HAFEX. Bapak Ibu semua, ketika kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang apa sesungguhnya? Kita bicara tentang membangun masa depan Indonesia. Bapak Ibu semua, sebagai praktisi pendidikan, kalau kita bicara tentang membangun masa depan, maka kita harus lihat kondisi hari ini. Dari semua parameter dan ukuran keberhasilan yang kita punya, ada satu yang paling mencolok yang kita perlu perhatikan. Di data yang Bapak Ibu lihat di screen Bapak Ibu semua, Anda bisa melihat bahwa kita pada posisi terendah dalam konsep literasi dan numerasi di tingkat ASEAN. Bukankah ini fakta yang menohok kita semua? Bahkan saya bilang menampar muka kita semua. Dan hari ini kita mau bicara tentang bagaimana memperbaiki kondisi ini bersama-sama. Data yang juga ditunjukkan di sini adalah bahwa 70% kegiatan guru Indonesia hari ini adalah ceramah. Dan mengapa ini semua terjadi? Siapa yang salah? Kita tidak akan bicara membahas tentang siapa yang salah dan bertanggung jawab, tapi kita bicara hari ini tentang bagaimana kita akan memperbaiki kondisi ini bersama-sama. Mari kita harus berubah. Perubahan apa yang harus kita lakukan? Jadi sebelum kita bicara kenapa perubahan yang harus kita apa yang kita harus lakukan, kita harus lihat data bahwa kita punya lebih kurang 55 juta siswa Indonesia, mewakili lebih dari 20% warga negara Indonesia, dan ada 4,5 juta guru. Dalam konsep Pareto, ketika 20% dari sebuah kelompok manusia bisa dibangun, maka mereka akan jadi pendorong, lokomotif perubahan dan kemajuan. Maka tadi ketika saya katakan tentang mendesain masa depan Indonesia, kita para guru Indonesia punya kesempatan membentuk 20% warga Indonesia untuk membentuk masa depan Indonesia. Lantas, sejauh ini bagaimana kita berproses sebagai seorang guru? Secara formal ada 3 cara, ya, 3 proses. Pertama, kita kuliah di FKIP, kemudian kita ikut PPG, dan kemudian kita ikut program sertifikasi. Meskipun belum semua guru mengikuti ini semua, tapi sebagian sudah mengikutinya. Apakah ini cukup? Kita sendiri akan harus menilainya, karena kita hari-hari yang mengajar di kelas. Apa yang harus kita lakukan di kelas tidak mesti bisa tergambarkan dari semua program yang sudah kita ikuti, tapi akan terlihat dari bagaimana kita berinteraksi dengan siswa-siswa kita di kelas. Next slide. Maka kita akan bicara tentang perubahan apa dong kalau gitu yang harus kita lakukan bersama-sama, ya. Pertama, kita akan bicara tentang merubah mindset kita untuk berhenti mengkritisi, ya. Karena hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa kita salahkan. Satu-satu yang kita bisa salahkan adalah diri kita sendiri kalau sejak hari ini kita belum mau berubah. Next slide. Beberapa paradigma guru non-visioner dan paradigma guru visioner, ya, yang mau saya highlight satu saja di sini adalah bahwa tugas guru bukan membantu siswa untuk bisa menjawab soal. Tidak masalah siswa tidak bisa menjawab soal. Yang guru perlu bantu adalah bagaimana siswa membangun kemampuan berpikir. Siswa diberikan waktu lebih lama, diberikan jeda yang cukup agar mereka mampu mendigest, mencerna apa yang kita sampaikan dan membangun pola pikirnya. Inilah tugas guru visioner ke depan. Nah, Bapak Ibu semua, kita semua hadir kali ini melalui webinar ini difasilitasi oleh HAFEX. Namun HAFEX hanya bisa memfasilitasi ini. Bagaimana kita bisa berkembang bersama, bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita kita bersama, bukan tergantung pada HAFEX, tapi pada kita semua. 3 hal yang ingin kita bangun bersama-sama melalui HAFEX. Pertama adalah kita ingin mengembangkan metode pengajaran yang efektif. Yang kedua, kita ingin mengembangkan cara belajar yang efektif bagi para guru. Jadi kalau kita tidak belajar sebagai guru, maka hampir tidak mungkin siswa kita juga akan belajar. Maka Bapak Ibu yang hadir hari ini telah menunjukkan satu semangat baru, semangat besar di mana Bapak Ibu di tengah situasi pandemik masih mau terus belajar untuk anak-anak Indonesia. Dan yang berikutnya adalah kita bicara tentang mengembangkan kurikulum inovatif. Apa maksudnya? Pemerintah kita sudah menetapkan kita pakai kurikulum K13. Namun waktu kita dalam kelas, kitalah yang bisa meramu ulang, mencari materi, mengembangkan metode,
dan bagaimana menyusun kembali materi-materi itu sesuai buat anak-anak kita di kelas. Karena anak di Pulau Jawa berbeda dengan anak di Pulau Sumatera, berbeda di Irian Jaya. Dalam satu pulau pun berbeda-beda. Kalau kita sebagai guru tidak mampu mengembangkan kurikulum yang inovatif, maka sulit ada sebuah materi, kumpulan materi yang mau dipakai untuk seluruh anak sepenjuru negeri. Bagaimana cara menerapkannya Bapak Ibu semua? Maka Havex mengembangkan ada 8 kompetensi untuk jadi guru efektif, yaitu TMF. Dan bagaimana kita sebagai guru mengukur langsung, jadi kita mengukur diri kita langsung saat kita mengajar. Maka kita akan mengukurnya dari respon sistem yang siswa berikan kepada kita melalui 4 tahapan learning cycle, yaitu affection, behavior, engagement, dan cognition. Dari 8 kompetensi itu, yang Bapak Ibu ikuti kali ini adalah 2 yang utama, yaitu PCK dan HOTS. Kita bicara tentang bagaimana membangun experiential learning agar siswa mendapatkan makna pembelajaran, dan kemudian siswa juga bisa mampu membangun critical thinking mereka sebagai bekal hidup untuk bagaimana memecahkan masalah-masalah dan bahkan juga bisa menciptakan solusi-solusi baru untuk kemajuan bangsa dan negara. Guru adalah garda terdepan pendidikan Indonesia, karena kelas hari ini yang kita hadapi adalah cermin bangsa kita. Dan apa yang kita hadapi hari ini akan membentuk nasib bangsa kita 20 tahun yang akan datang. Maka guru ketika kita sedang bekerja hari ini di depan kelas, kita sebetulnya sedang mengorkestrakan masa depan bangsa kita. Jadi pertanyaan sekarang, siapa yang perlu berubah? Siapa yang perlu berubah sekarang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik? Saya kembalikan pertanyaan ini pada kita semua selama 4 hari ke depan, melakukan reflektif sambil belajar agar kita semua bersama-sama bisa membangun Indonesia. Salam guru inovatif.